Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil Matius 3 dari Matius 3 ayat 8. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Bain hamu ma pangalahon na patidahon na dungmu baru hamu sien akka dosamu." Dalam bahasa Indonesia, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman ini merupakan ungkapan daripada Yohanes Pembaptis ketika dia membaptis banyak orang. Dan kemudian datanglah orang Farisi yang akan menghendak dibaptis. Kemudian Yohanes mengatakan, "Hai engkau keturunan ular beludak." Artinya, ular yang kecil namun berbisa, yang berada di padang gurun, yang mematikan dan membuat orang menjadi tidak berdaya. Orang Farisi ditunjuk oleh Yohanes sebagai ular beludak oleh karena ajaran mereka, sikap mereka yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Dan orang Saduki juga adalah orang yang mengetahui firman, namun hanya di dalam teori dan tidak dalam pelaksanaan. Apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam hal ini? Hasilkanlah pertobatan, buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya, di dalam pertobatan apabila mereka mengatakan dirinya akan dibaptis dan bertobat, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menghasilkan buah daripada pertobatan. Bertobat artinya berubah 180 derajat. Berubah secara total kehidupannya, sehingga dia dari dulunya mengarah kepada dunia menjadi mengarah kepada Allah. Yang dulunya hidupnya diatur oleh keinginannya menjadi diatur oleh Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yohanes mengatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, artinya pertobatan itu dimulai daripada konsep dan akhirnya harus diwujudkan di dalam kenyataan kehidupan. Untuk mengatakan berubah begitu gampang, namun menunjukkan perubahan itu dibutuhkan proses dan pergumulan hidup, sehingga arah kehidupan menjadi betul-betul mengarah kepada sesuai dengan firman. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita ketika kita mengatakan dekat dengan Tuhan harus ditunjukkan dengan sikap yang menjadi mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama manusia dengan seperti diri sendiri. Kalau konsep daripada Luther mengatakan kasih kepada Allah ditunjukkan dengan iman. Ketika kita mengatakan mengasihi Allah akan ditunjukkan dengan iman yang dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan penyembahan, ibadah, dan tindakan yang memperlihatkan pengenalan kita kepada Allah melalui sikap hidup dan sikap ibadah yang terjalin dengan baik. Dan ketika kita mengatakan mengasihi, maka kasih tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada tindakan yang menunjukkan kasih itu kepada sesama. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bertobat, merubah diri, yang seharusnya kita menguntungkan kepada diri kita harus menjadi mengasihi sesama kita melalui apa yang kita lakukan. Yang sebelumnya hanya untuk memuaskan diri kita menjadi menyenangkan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengatakan bahwa kita adalah milik Kristus, maka nyatakanlah perilakumu dan pola imanmu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bukan menjadi sesuai dengan keinginan, bukan hanya sesuai dengan pikiran, dan bukan hanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kedangian kemanusiaan kita, namun menjadi sesuai dengan keinginan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Pertobatan dilanjutkan dengan perbuatan, dan pertobatan sesungguhnya adalah merupakan hasil daripada sebuah tindakan yang dilanjutkan dengan kebaikan-kebaikan, memperlihatkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak
agar menjadi sesuai dengan apa yang kita katakan, dengan yang kita lakukan, yaitu melalui ungkapan pertobatan yang dilanjutkan dengan sikap pertobatan. Oleh karena itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh pertobatan yang dilanjutkan dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami, ketika kami mengatakan dekat dengan Allah, harus dilanjutkan dengan perbuatan kami. Bukan hanya perkataan, bukan hanya pola pikir, namun sikap hidup yang menunjukkan kedekatan dengan Allah. Biarlah firman ini menjadi bahagian daripada kehidupan kami, sehingga kasih Tuhan semakin nyata melalui sikap hidup dan perilaku kami sehari-hari. Jadikan setiap umat yang mendengarkan firman ini, Tuhan topang, Tuhan menguatkan untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam kesehariannya. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.